Sumi, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Teknik Otomotif LPTK Universitas Negeri Semarang tahun 2020 tahap 2. Ini adalah kartu identitas saya, formulir pendaftaran untuk uji kompetensi pada hari ini tanggal 23 November 2020. Saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk keperluan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Ya, gimana kabarnya? Pada sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya pada sehat hari ini. Ya, yang hadir hari ini, teman kali ini sudah sehat, walafiat dalam lindungan Allah SWT, dan tetap jaga kesehatan ya Mas. Walaupun dalam masa pandemi hari ini, kita tetap maksimalkan untuk proses kegiatan belajar mengajar kita ya dengan melalui daring, online dan tatap muka di aplikasi Google Meet ini. Ya, terima kasih yang sudah mau hadir untuk pertemuan kali ini. Sekarang saya mau doa dulu ya sebelum kita mulai kegiatan ini. Berdoa dulu, berdoa saya pimpin. Berdoa dalam hati, menurut percayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Setelah ini kemudian saya pengen dengar dulu suara kalian, yel-yel kalian, semangat kalian ya dalam untuk pertemuan kali ini. Saya langsung aja yel-yelnya. SMK, SMK, SMK Mutu Pegangan. Oke, tepuk tangan buat semangat kalian. Terima kasih, bagus, sip. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau absen dulu ya. Ya, absennya awal ya. Asid ada, oke ada, Yanuar ada, Ferry ada, Pendi ada, Sofyan ada, Ahmad ada, hadir ya. Terus apa lagi? Bagas ada, Danis ada, Arya ada. Oke, hampir semuanya udah hadir. Nanti yang lainnya mudah-mudahan bisa menyusul. Ya, sambil berjalan. Ya, terima kasih. Ya, ya. Kemudian saya ulangi lagi untuk hari ini kita pertemuan kali ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya Mas, dengan mengikuti anjuran pemerintah, melaksanakan 3M, memakai masker, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, betul. Ya itu Mas, harus jaga, nanti kalau enggak kalian kena virus nanti bahaya ya Mas ya. Ya, oke. Nah, sekarang saya pengen menyampaikan dulu apa materi yang akan hari ini kita pelajari. Materinya ini saya presentasikan dulu ya Mas ya. Ya, sudah terlihat di sini materinya, yaitu mengenai pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Ya, dengan materi pokok sistem rem konvensional dengan kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan sistem rem konvensional dan memperbaiki sistem rem konvensional. Ya. Kompetensi dasar yang pertama, mendiagnosis kerusakan sistem rem konvensional, dan yang kedua memperbaiki
sistem rem konvensional. Indikator pencapaian kompetensi yang nanti harus kalian capai ya ketika setelah selesai melaksanakan pembelajaran kali ini. Pertama itu menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem rem konvensional secara mandiri, mendeteksi letak kerusakan sistem rem konvensional sesuai dengan SOP, memperbaiki kerusakan sistem rem konvensional secara mandiri, dan menguji hasil perbaikan sistem rem konvensional sesuai dengan SOP. Di mana nanti di sini ada tujuannya. Yang pertama ada melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem konvensional sesuai SOP dengan cermat dan teliti. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendeteksi letak kerusakan pada sistem rem konvensional sesuai SOP dengan teliti dan benar. Kemudian, melalui kegiatan diskusi dan praktek kerja peserta didik, dapat melakukan perbaikan sistem rem konvensional sesuai SOP dengan teliti dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan praktek kerja peserta didik dapat menguji hasil perbaikan sistem rem konvensional sesuai SOP dengan cermat dan benar. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oh ya itu, silakan. Oh ya, 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 oke. Gitu ya pertanyaan bagus sekali. Itu. Bagaimana cara mendiagnosis kerusakan sistem rem jika ada rem itu mobil itu remnya blong? Nah, kira-kira ada yang bisa dijawab nggak? Apa itu? Kenapa kok mobil bisa remnya blong? Nah, oke, terima kasih. Ya, ya, oke, bagus. Ya, untuk itu nanti ini saya akan menayangkan video tentang kerusakan yaitu rem blong ya pada mobil ketika terjadi rem blong. Kenapa bisa terjadi rem blong? Apa yang terjadi? Apa yang rusak? Itu nanti kalian bisa lihat di video ini. Kemudian nanti dari video itu kalian harus bisa mendiagnosis, menganalisis kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, sebelum ke situ, sebelum ke video, nanti kalian harus bisa mengakses dulu web pembelajaran SMK ya. Ya, web pembelajaran SMK. Di sana nanti ada modul ya, LKPD dan video yang akan saya tayangkan nanti di sini. Ya, LKPD-nya di sini nanti ini sudah saya tunjukkan. Saya tunjukkan kalian LKPD modul dan video linknya. Di sini saya sudah mengupload di web pembelajaran SMK. Saya sudah mengupload ada modul ya, LKPD, video, link video tentang kerusakan, video tentang pemeriksaan rem, tromol, video tentang pemeriksaan rem sakral. Ini nanti kalian bisa mengakses. Ini nanti saya akan menampilkan videonya. Ini saya tampilkan saja videonya langsung. Ini videonya, tolong dicermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Twin Speed. Apa sih penyebab rem blong? Nah, ini ada rem blong. Ini tidak tiba-tiba terjadi. Ada tanda-tanda sebelumnya. Jika Anda cermat, pasti tidak akan terjadi. Pertama, berkurangnya minyak rem yang tidak wajar di reservoir, pertanda ada yang bocor. Normalnya berkurangnya sangat sedikit sekali, sesuai habisnya kampas rem. Jika ini dibiarkan terus-menerus dan sampai batas minimal, maka lama-lama akan menyalakan lampu peringatan rem. Ini merupakan pertanda yang kedua. Pertanda yang ketiga, Anda akan sering mengocok rem karena udara masuk dalam sistem.
Ini Setelah ada itu beberapa terjadi, barulah kerusakan. beberapa saat kemudian rem akan blong. Ya, Sebenarnya remblong. penyebab rem blong tidak hanya itu. Ya, ini itu adalah ada permasalahan ketika ada mobil dengan kondisi remblong. Kenapa kok bisa remblong? Ya ini kerusakan-kerusakannya. Bahaya ya Mas kalau nanti ada mobil, kalian sedang menggunakan mobil, kemudian remnya blong. Itu sangat membahayakan keselamatan kita nanti. Nah, kamu nanti harus bisa ya, setelah itu kalian nanti ini diskusi ya. Saya kasih waktu diskusi kalian selama 15 menit ya, 15 menit. Kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah itu hasilnya ditulis di LKPD ya, di LKPD yang sudah kalian unduh di web pembelajaran SMK yang tadi. Ya, tadi saya sudah ngecek semuanya sudah hadir dan sudah mengunduhnya. Maka itu nanti secara kelompok, diskusi kelompok ya, dengan kelompok masing-masing. Nanti setelah hasil diskusi dipresentasikan di Google Meet ini. Nanti masing-masing siswa bekerja dengan baik ya. Setelah itu nanti dipresentasikan ketua kelompoknya di forum Google Meet ini. Ya, sampai sini ada yang bertanyakan? Oh ya, ada, itu siapa? Oh ya, Mas Ahmad. Ya, sudah menang Mas Ahmad? Ya, ya, oke, bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaannya, tadi rem blongnya kenapa ya Pak? Itu. Oh iya, tadi ada yang bisa menjawabnya, teman-teman yang lain dengan melihat video tadi. Oke, kalau tidak nanti ini aja ya. Setelah itu kalian nanti ini diskusi ya. Saya kasih waktu diskusi kalian selama 15 menit ya, 15 menit. Kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah itu hasilnya ditulis di LKPD ya, di LKPD yang sudah kalian unduh di web pembelajaran SMK yang tadi. Ya, tadi saya sudah ngecek semuanya sudah hadir dan sudah mengunduhnya. Maka itu nanti kalian harus mengisinya, kemudian nanti dipresentasikan di depan Google Meet ini. Ya, siap ya Mas ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, sudah jelas. Oke, siap. Kalau sudah jelas, silakan dimulai untuk diskusinya. Ya, silakan. 15 menit. Oke, ya cukup. Ya, sekarang kalau sudah cukup, sekarang nanti kita presentasi. Ya, siapa dulu yang presentasi? Kelompok 1. Siapa perwakilannya? Oh ya, Mas Ferry. Ya, monggo Mas Ferry. Ya, Mas Ferry. Ya, ya. Ya, ya, oke, cukup, cukup ya Mas ya. Oke, terima kasih. Bagus, tepuk tangan buat kelompok pertama yang sudah mau presentasikan untuk awal. Sudah berani. Kemudian yang kedua, mungkin ada tanggapan lagi? Ada tanggapan untuk kelompok pertama? Untuk gangguan, ada gangguan jika pedal rem tidak kembali. Itu kira-kira apa permasalahannya? Penyebab dan pemecahannya bagaimana? Ya, tadi Mas Ferry sudah menjawab, penyebabnya itu adalah gas pengembali lemah, kemudian angin terlalu banyak, dan tekanan minyak dan udara itu kecil. Ya, kemudian pemecahannya ganti pedal rem gasnya,
dan lakukan perbaikan. Ya, mungkin setuju? Oke, bagus, siap. Dan dengan kelompok kedua. Kelompok kedua. Sekarang kelompok kedua, silakan Mas siapa Asid. Ya, siap. Oke, silakan Mas Asid. Dipresentasikan. Ya. Terus. Ya. Ya, siap. Ya, cukup. Ya. Nah, kemudian mungkin siswa yang lain ada yang mau menanggapi apa sudah cukup untuk presentasi dari kelompok 2? Ya. Oh, ada itu menanggapi. Ya, gangguannya tadi apa ya, Mas Azid? Ya, gangguannya terdengar suara mengkrik bila ditekan atau direm. Ya, tadi penyebabnya sepatu remnya lengket, mungkin ada tonjolan pada backing ya, aus, dan pegas penahannya sepatu rem itu lepas. Nah, gimana teman-teman? Setuju? Ya, bagus. Ya, sudah. Bagus, bagus, bagus. Siap. Ya. Kemudian ada pemecahannya tadi lumasi dan ganti pegas kencangkan. Saya tayangkan lagi video yang lain yang tentang pemeriksaan atau prosedur untuk ngecek kerusakan pada rem jaga pemeriksaan rem promol dan rem cakram. Nanti perhatikan ya. Ya, siap. Ya, ini saya presentasikan dulu. Jadi, setelah mengendorkan dan kita angkat mobilnya untuk melepas untuk melihat bagian rem cakram. inilah proses pengangkatan mobil dengan kartu. Terlihat kita lebih Ya, peradaban ini roda depan ya Mas, rem cakram. yang selanjutnya yaitu proses Setelah melepas rodanya, kemudian dan proses pemindahan dan bisa dilihat komponen sebelah bawah rem cakram. dan pengunci kaliper. Sampai sini sambil diamati mungkin ada yang tanyakan Mas ya, rem cakram ini terdiri beberapa bagian, ada ampas rem, kaliper, piringan cakram. Ini sedang melepas kaliper, terus ya, itu ada Nah, ini proses proses pelepasan kaliper. sudah terlepas kalipernya. Kita cek bagian pertama ada ped atau ampas rem. Ampas rem. Nah, Keduanya juga dilepas pemeriksaan atau pelepasan ya, ada kuncian ampas rem atau ped
di tapang itu ada yang kita ukur, bersihkan, kemudian kita ukur, lakukan pengukuran pada tempat rem dengan menggunakan kontrol. Ukur kedalaman dari tempat rem Sesuaikan dengan standar pada tempat rem dan menggunakan standar flow. Dan setelah itu kita ukur perolengan dari piringan kapal menggunakan alat ukur DTI. Itu nempel ya mas, ada magnetnya, jadi nempel di biar jarum DTI-nya ditempelkan ke piringan kapal di track. Ukur untuk perolengannya dilihat dari dikalibrasikan dulu dan kita putar kapalnya. Kita pasang lagi Ya, itu kita ukur, kita pasangkan kembali. Silakan, ini diperhatikan untuk rem tromol, video pemeriksaan rem tromol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Andre. Tanya servis atau perawatan serta pemeriksaan rem tromol pada Suzuki R3. Rem tromol sendiri biasanya digunakan pada Suzuki R3 untuk roda bagian belakang. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan servis rem tromol pada R3 atau perawatan komponen rem tromol pada R3 di antaranya adalah buku manual dari R3. Ini untuk mengetahui standarisasi komponen rem tromol, apakah dalam kondisi kita menggunakan jangka sorong yang mampu kemudian kita juga membutuhkan mistar baja mekanik, kita menggunakan sarung tangan. Selain itu, untuk membersihkan komponen juga kita membutuhkan brake, yaitu grease tekanan tinggi. Untuk mengantisipasi apabila terjadi masalah dalam pembukaan ataupun pemasangan tromol, ukuran 12, ya, 2 baut, dan juga tentunya kunci pas atau kunci ring ukuran 12. Ini difungsikan apabila kita kesulitan dalam melepas tromol. Selanjutnya, apabila dalam pemasangan nanti terjadi kesulitan untuk memasukkan tromol, nah kita membutuhkan bantuan obeng main. Nah, ini untuk mengatur celahnya agar tromol nanti bisa masuk ke dalam dudukannya. Ada alat-alatnya yang harus kalian Selanjutnya, bila peralatan sudah siap, maka kita bisa melakukan praktek servis atau perawatan rem tromol. Bila peralatan sudah lengkap, yuk kita langsung saja praktek servis atau perawatan dari rem tromol. Sebelum melakukan perawatan rem tromol atau servis tromol, langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah melepas roda. Sebelumnya, mengenai penggantian roda. Apabila sudah kita lepaskan rodanya, maka kita bisa melepas tromolnya atau drum brake-nya terlebih dahulu. Ini pastikan bahwa tuas rem parkir sudah bebas. Untuk membuktikannya bisa kita lihat dengan memutar tromol. Apabila sudah bisa berputar, berarti rem parkirnya sudah bebas. Kemudian baru kita tarik. Nah, di sini dalam proses penarikan, apabila mengalami kesulitan, maka kita bisa memanfaatkan baut yang kita siapkan untuk dimasukkan ke dalam lubang. Ini harus masuk secara bersamaan sehingga dia bisa menarik tromol. Kalau sekarang kondisinya ini masih baik dan kita tarik, dia masih gampang. Ini tromol sudah terlepas. Selanjutnya kita periksa secara visual. Nah, dalam pemeriksaan secara visual ini
yang kita lihat adalah bagian dari tromol yang bersinggungan untuk melakukan pengereman. Nah, untuk cara merata. Oh, kemudian rata. Mulai hilang, Bersihkan kita cek bagian tromol. perlahan sambil memutar. Apabila tidak ada yang mengalami keretakan, maka kondisinya bisa disimpulkan baik. Baik. Selanjutnya, setelah diameternya dengan batas maksimal 222 mm, kita ukur menggunakan vernier caliper atau jangka sorong. Kita cari diameter yang paling maksimal. Sini posisi yang paling tengah. Nah, ini untuk bantuan saja. Kita cari untuk titik tengahnya, baut, ya, lubang baut seperti ini. Nah, ini kita tarik. Nah, saya pas. Terima kasih. Setelah kalian menyaksikan tadi video-video tentang pemeriksaan, tentang kerusakan pada rem konvensional pada mobil, ini saya tunjukkan, saya jelaskan kembali tentang beberapa gangguan, permasalahan, serta apa penyebabnya dan bagaimana perbaikannya. Ini ya Mas ya. Di sini ada permasalahan. Jika rem kurang pakem, ya, jika ada rem kurang pakem, apa penyebabnya? Rem menarik salah satu sisi, timbul bunyi, saat pengereman, rem bergeser terus. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Rem tidak pakem, ada tentang pemeriksaan rem tromol. Ya, gimana? Masih udah semangat? Oke, coba semangatnya mana? Yo, bagus, tepuk tangan. SMK bisa, ya. SMK, ya. SMK Multi Priangan pasti bisa. Oke, bagus. Tetap semangat ya. Walaupun kita ketemu hanya dalam Google Meet. Jadi videonya udah cukup jelas. Nanti kalau masih kurang jelas lagi bisa lihat di YouTube, ya. Di YouTube, di linknya udah saya kasih di web Kementerian SMK. Siap, oh, ya? Ya, bagus. Betul. Ya, nah sekarang setelah kalian mengamati, setelah kalian berdiskusi dan sudah mengumpulkan dari hasil diskusinya, hari ini waktunya untuk soal evaluasi, ya. Soal evaluasi nanti ada soal yang sudah saya share, sudah saya berikan di melalui link. Soalnya seperti ini saya contohkan ya Mas ya. Oke, saya tunjukkan soalnya. Ini ada soal, contohnya saya tunjukkan. Ini ada salah satu yang saya gunakan. Ini siapa ini? Ya, sini mulai tes seperti biasa. Di sini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ini contoh saya acak. Ya. Kemudian apalagi di sini ada contoh-contohnya. Jawabannya apa? Nanti kalian jawab semuanya. Ini tinggal diklik aja ya Mas ya. Pilihan A, B, C, D, E. Tinggal kamu klik jawabannya yang mana. Di sini saya sudah menyiapkan ada 5 soal. Ada 5 soal. Ya, 5 soal nanti kalian kerjakan semuanya. Setelah itu nanti kalau sudah saya akan mengecek hasilnya di web saya nanti di admin ujian. Ya. Ya, bagus. Ya. Oke, saya cek dulu untuk yang LKPD-nya. Coba. Saya kasih waktu untuk mengerjakan 10 menit. 10 menit untuk mengerjakan tes evaluasi yang tadi. 5 soal. 10 menit. Cukup ya? Cukup sekali. Ya. Gimana? Kurang? Waduh, saya waktu 10 menit lebih Mas ya.
Ya, sambil mengerjakan. Ya, sekarang tinggal mengerjakan. Saya tunggu nanti hasilnya saya perlihatkan nanti di akhir pertemuan ini. Ya, tuh. Ya, waktunya sudah habis. Sudah 10 menit ini. Sudah 10 menit lebih. Ya, sudah 10 menit. Sekarang saya akan stop. Semuanya tolong sudah stop. Jangan mengerjakan lagi. Nanti saya cek. Ya, sudah. Langsung ketemu hasilnya. Ya, bagus. Ya, ini saya lihatkan ya. Ya, ini saya perlihatkan hasilnya ke kalian untuk hasil dari tes tadi. Hebat. Itu ada yang nilainya 100. Ya, ada 80, 80, 80, 100 ya. Ya, udah cukup bagus itu hasilnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan dengan baik. Ya. Bagus. 80, 100 adik belum ya. Farhan udah 60, Bagas 80, Dani sudah 100, Arya 80, Fahmi 80, Arya Hoirul Aziz 100, Susianto 80 ya. Dan ada Kurniawan 80, Azam 80 dan lain sebagainya. Nah, ini hasil dari pekerjaan kalian. Puas nggak Mas? Nggak puas? Ya, itu hasil kerja kalian masing-masing ya. Jadi tetap disyukuri, yang sudah bagus nanti dipertahankan, yang belum, yang masih kurang, belajar lagi supaya dapat nilai yang baik. Ya, yang sudah KKM dipertahankan dan tetap nanti tetap belajar untuk belajar bareng. Itu ya Mas ya. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat ketika kalian sudah selesai. Nah, sekarang LKPD-nya, saya tunjukkan LKPD-nya ya. Sudah mengumpulkan semua belum? Kita lihat. Ya, saya tunjukkan dulu. Ya, ini LKPD-nya saya cek. LKPD ini ada LKPD ya. Saya cek kehadirannya. Oh, ya bagus. Sekarang berarti sudah mengumpulkan semua ini. Hadir tanggal 23 November 2020. Sudah pada mengupload ya Mas ya. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah siswa kami sudah mengupload tugas LKPD-nya. Ya, bagus. Ya, ya, ya. Bonus lagi, tenang saja, bagus. Nanti saya kasih nilai yang lebih untuk kalian. Ya, tepuk tangan buat semangat ya. Oke, tepuk tangan buat kalian. Ya, siap. Terima kasih. Kemudian sudah sampai ke penutup ya Mas, ini sudah hampir selesai. Sebelum saya tutup ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kali ini, dari pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai kerusakan sistem rem konvensional. Ya, ada rem cakram dan rem tromol. Ya, silakan, Mas Bagas. Coba ya Mas Bagas. Ya, silakan. Ya, ya, bagus. Ya, dari pertemuan kali ini, tadi Mas Bagas menyimpulkan ada kerusakan seperti rem kita pakem, ya, itu karena apa? Ada rem tidak kembali, ya. Jadi kenapa Mas Bagas? Oh, yang itu terdengar suara mengkerit. Oh iya itu. Kenapa tadi ya? Kena sepatu rem lengket, ya. Bekas pengunahan, ya. Pemecahnya gimana Mas Bagas? Itu masih ganti bekas, ya, ya bagus, ya bagus. Bol bekas ya, siap, bagus. Kemudian yang lanjutnya ada lagi kesimpulannya, pedal remnya keras, ya. Kenapa itu? Bocoran remnya rem, disc brake lengket dengan oli, ya, 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 bagus. Perbaiki, dibersihkan, ya.
Ya, terima kasih kepada siswaku, anak-anakku yang sudah mau hadir. Ya, bagus. Ya, sudah cukup ya. Jadi kesimpulannya nanti ini yang penting nanti kalian dipelajari lagi di modul yang sudah saya kasih di webinar SMK. Kalian bisa baca-baca, di situ ada isinya tentang ini saya tunjukkan LKPD-nya. LKPD-nya tadi sudah diisi ya. Kemudian modul bahan ajarnya ini tentang modulnya sistem rem konvensional ya. Di sini nanti kalian bisa membacanya banyak sekali materinya ya. Itu kemudian ini LKP saya tunjukkan tentang modulnya ya Mas. Ini modulnya, covernya ada mendiagnosis kerusakan sistem rem konvensional ya, gitu. Ini nanti bisa kamu baca sendiri di rumah. Nah, di sini ada kerusakan, gangguan, penyebabnya apa, perbaikannya seperti apa, dan macam-macam rem. Gitu. Ya, gitu ya. Itu nanti bisa kamu pelajari sendiri di rumah. Nah, sebelum saya akhiri, saya absen dulu. Terakhir, tadi di awal di absen, sekarang akhir sudah absen. Masih pada hadir nggak? Oke, coba saya lihat di daftar hadir. Oh, Danis ada, Arya ada, terus siapa lagi? Ahmad ada, Ferry ada, terus siapa lagi? Azid ada, terus apa lagi? Januar ada, Sofian ada, terus siapa lagi? Fendi masih ada tadi. Ya, terima kasih. Oke, ya, hampir semuanya sudah hadir. Ya, bagus, semuanya sudah mau hadir. Nanti ini mudah-mudahan kalian pada sehat, ya, pada sehat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dilakukan, ya, dengan dilakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Ya, ya, bagus. Oke, sebelum saya tutup pertemuan kali ini besok pertemuan depan nanti saya akan memberikan materi seperti melewati Google Meet ini dengan materi mesin kopling ya. Ya, sistem kopling nanti kalian pelajari dulu, nanti saya share materinya di web pelajaran SMK, nanti kamu baca dulu, nanti kita ketemu lagi di Google Meet seperti ini. Oke. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, cukup jelas, sudah paham ya. Oke, kita tutup. Sebelum kita tutup, saya mau yel-yel dulu lagi. Oke, Gus. Ya, semangatnya ya. SMK? SMK? SMK motif goyangan? Oke, tepuk tangan buat semangat kalian. Terus, siap. Semangat. Ya, sekian aja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya. Terima kasih. Assalam, saya tutup. Ya, berdoa dulu. Ya, berdoa dulu, berdoa dalam hati. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.